Oke, Ragam Cast. Ini adalah podcast perdana kita. Ada Om Sam Alatas. Halo Om Sam. Halo, apa kabar, Gary? Baik, Om. Apa Gimana kabar lo? teman-teman semua? Alhamdulillah sehat ya, Gary ya. Semua sehat Masih semua sehat. ya. Mudah-mudahan sehat semua nih, teman-teman yang Amin. dengerin juga ya. Amin. Gimana bro? Masih bermusik kah? Alhamdulillah masih. Habis profesinya itu mau gimana lagi kan? Jangan lemas gitu dong, mentang-mentang lagi Iya. ini gitu ya. Lagi mau bulan Mentang-mentang puasa. lagi bulan puasa. Mau masuk bulan puasa. Iya, Oke, mungkin puasa. buat yang mungkin buat yang nggak yang belum kenal Om Sam ini Iya. dia ini cukup udah lama malang melintang di dunia musiknya, mulai dari label, terus abis itu dia juga penggiat komunitas-komunitas, mulai dari Black Hole, terus ada Metallica Indonesia, ada Industrial Gothic ya, terus Gothic. komunitas pekerja musik independen gitu ya. Iya. Dan Om Sam juga ini ternyata dia itu pernah punya rock program itu di Kiss FM dan Ramako FM Jakarta. Jadi penyiar tamunya aja. Penyiar tamu ya. Penyiar tamu aja itu. Sekarang ini kan masih aktif kan ya Om ya? Masih, alhamdulillah masih. Musik ya. Oke, Om Sam, kita ngobrol tentang ini nih. Jadi gue kan cukup concern ya melihat maksudnya efek dari COVID ini justru bukan masalah di penyakitnya, tapi justru masalah jadi efek domino. Betul. Perekonomian lah. Yang menjadi sandaran hidup ya untuk orang banyak ya, khususnya di industri musik nih. Nah, gimana lo menanggapi hal ini? Ya, alhamdulillah kita masih bisa dikasih nafas, masih dikasih ide kreatif, masih bisa dikasih berkegiatan yang positif, walaupun kebanyakan dari rumah, bukan, ya kan, kebanyakan karena kita mentaati program pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan atau ya lebih tepatnya menyarankan sih awalnya akhirnya wajib untuk tidak beraktivitas di luar rumah, ya kan, beraktivitasnya di dalam rumah masing-masing. Buat teman-teman ya ada efek positif, ada efek negatifnya sih pastinya. Betul. Itu. Apa Om yang kira-kira paling berdampak itu dari sisi mananya? Event kah, live kah, atau penjualan kah? Kalau live ya udah pasti live event akhirnya jadinya sekarang online ya? Dari rumah, ya kan? Jadi sekarang banyak kan pada live share ke sosial media masing-masing. Betul. Seperti itu. Dan kalau event dan itu lebih banyak ke situ dampaknya yang membuat ya dari sumbangan yang ini aja, yang nonton secara online ya. Secara online itu yang sumbangan itu yang memberikan rezeki buat para musisinya untuk untuk terus mempertahankan, bisa terus berkarya ya. Berkarya itu salah satunya. Kalau misalnya penjualan secara fisik, baik kaset, CD, itu maksudnya kaset, CD, betul. ya. Betul. Atau itu, mungkin digital platform kali ya. Digital platform sekarang lebih banyak ke digital platform banyak kan. Tapi tidak, ya emang sebelumnya juga udah menurun, udah pasti menurun. Dan sebelum ada COVID-19 ini, ini saya ralat dikit. Jadi sebelum ada COVID-19 ini, mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat, memang kami para musisi memang seperti merasakan, seperti dianggap
musisi dan pekerja event gitu ya, yang dianggap sebelah mata gitu ya oleh pemerintah kalau saya perhatikan, karena mulai dari pembajakan fisik yang pembajakan CD, dari mulai pembajakan karya, terus tidak ada penghormatan buat musisi senior, dan royalti yang harus diberikan kepada musisi itu banyak yang tidak transparan, dari perusahaan rekamannya maupun dari manajemennya, seperti itu. Banyak hal yang membuat, kalau saya lihat sih sebelum COVID-19 itu banyak hal ya, banyak, dan akhirnya masuk COVID-19 ini makin memperparah kondisi makin memperparah kondisi, tapi efek positifnya membuat musisinya lebih kreatif untuk gimana caranya nih supaya saya tetap bisa bereksis gitu kan, musisi bisa bereksis walau dari dalam rumah, seperti itu. Dan emang sudah saatnya kita semua digital nih, kayaknya udah beralih ya zaman ya. Iya, kayak kita aja nih, contoh kecilnya. Kita bisa ngobrol dari dua kota yang berbeda. Dengan bantuan teknologi, ya kan? Betul. Ya kan, dari rumah masing-masing. Itu kan udah alhamdulillah banget gitu kan. Iya. Ya, jadi di satu sisi kita diuntungkan oleh teknologi, tapi di satu sisi teknologi itu sendiri menggerus beberapa istilahnya disruptif lah ya, gitu ya. Khususnya untuk Nah ini tadi gue tertarik nih dengan mungkin dengan event dulu kali ya, kita berbicara event boleh, ya. Boleh, Nah ini untuk event sendiri pembatalan itu mulai dari kapan sih? Pembatalan itu udah dari awal. Dari pemerintah gitu ya, dari bulan pemerintah udah dari pertama kali ya, mungkin dari pertama kali sebelum pemerintah memutuskan untuk work from home. Udah ada pengumumannya kan. Saya juga masuk di beberapa komunitas pekerja event. Itu udah ada pengumuman dari pemerintah, kita sempat baca. Tapi mulainya tuh ya mungkin awal-awal kemarin kan, awal pemerintah mulai sebelum itu. Jadi kita yang pertama dibekukan gitu istilahnya, dalam artian dibekukan dalam kutip, tidak boleh namanya ada kegiatan berkumpul gitu ya. Kegiatan berkumpul, terus perizinan kan semua kan event wajib di mana-mana pakai perizinan. Betul. Ya kan? Perizinan. Jadi yang mengizinkan orang membuat event itu kan ada badan hukumnya, itu salah satunya di instansi pemerintah itu. Ya kita wajib untuk mentaati hal tersebut karena demi kepentingan kebaikan kita bersama. Nah, ya kan? Oke, itu kan kalau misalnya event yang katakanlah baru diajukan ya, terkait perizinan ya. Tapi sekarang kalau untuk event yang katakanlah sudah istilahnya gini, hitungan hari H lah, berapa hari sebelum hari H gitu kan, terus dibatalkan, itu ada kompensasi atau apa nggak dari pemerintah kah atau dari? Nah itu dia yang amat sangat kita sesalkan adalah pembatalan itu ya. Jangan kan gitu bro, maksudnya orang mau nikah aja dibubarin. Iya makanya kan udah DP gedung dari jauh-jauh hari. Ini ada melenceng dikit ya, maksudnya kan udah DP gedung hampir sama tuh sebenarnya. Ada melenceng cuma hampir sama, udah DP gedung, udah dapet DP venue. Kalau di event DP venue kan, udah segala macem, udah maksudnya udah catering lah kalau di perkawinan. Ini ini lah ya. Perbandingan aja lah, maksudnya udah kayak kalau di event udah jual tiket lah, udah apa lah, udah promosi. Nah itu cost, itu kan semua pakai cost. Iya betul. Cost itu ya pasti jelas kalau misalnya ada pembatalan, berarti kita menjalankan event aja belum tentu untung, apalagi batal. Berarti kan itu cost itu yang harus menjadi tanggung jawab penyelenggara event. Mau nggak mau, dan itu ya kita ya gimana mau menyalahkan siapa?
siapa lagi yang salahkan, ya kan? Mau jangan pemerintah, ya mungkin saya bilang bukan menyalahkan, menurut saya sih mendingan usul ini supaya pemerintah untuk lebih cari solusinya seperti apa. Kami sih terima apapun keputusan pemerintah itu, tapi solusinya bagaimana biar sama-sama win-win solution, biar sama-sama enak, biar sama-sama apa. Itu kan ya kita kan bayar sebagai warga negara yang baik, kita kan bayar pajak, ya kan? Bayar pajak itu ya untuk pemerintah, dan pemerintah itu dari pajak kita ya gimana caranya lah supaya kita bisa ada pemasukan yang benar-benar bisa diputar gitu, maksudnya dipertanggungjawabkan. Kita nggak ngambil ganti rugi sih 100% gitu, enggak juga. Tapi setidaknya ada lah maksudnya gitu ya. Dari pemerintah. Betul. Ada kebijaksanaan, kami mohon kebijaksanaan itu. Siapa tahu ada yang dengar nih dari pemerintah kan. Ya kami dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon supaya dipertimbangkanlah cara masak secara baik-baik, solusinya yang idealnya seperti apa. Itu kalau dari katakanlah gini, kita ngomong usaha gitu ya, ada nggak dari pemerintah, entah itu Pemkot gitu ya, atau mungkin yang lebih tinggi gitu, usaha untuk mediasi dengan teman-teman para pekerja seni, khususnya penyelenggara event gitu ya, untuk ngebicarain ini gimana nih, apakah ada kompensasi lain gitu ya. Mungkin kita kalau berbicara mungkin bukan cuma uang aja gitu, misalkan entah dapat nanti setelah COVID ini berlalu dapat misalnya dapat venue gratis untuk support gitu, gimana? Ya, salah satu sosialisasinya dari pemerintah adalah masing-masing kepala daerah atau masing-masing departemen pada pemerintahan itu mereka sosialisasinya dengan kartu prakerja itu ya salah satunya. Ya kira kita sih. Oh iya. Ya gue baca di Facebook lo nih, pendataan untuk pekerja seni ya. Pekerja seni, betul. Okay. Itu alhamdulillah, maksudnya itu salah satu solusi yang baik sekali, dan untuk kedepannya ya mudah-mudahan realisasi dengan baik gitu kan. Amin. Salah satunya itu, dan emang harus kita emang dari semua informasi itu harus kebanyakan online, emang udah semua online. Kita pun harus tahu berita selain dari yang paling cepat ada hari gini ada dari sosial media, lebih cepat daripada dari media betul. konvensional kan, baik TV atau radio kan lebih, dan malah kita kan follow juga di sosial media mereka, dan itu sih udah cukup baik. Tapi alangkah baiknya memang lebih ada asosiasi yang lebih mendekati hal-hal yang selain positif, hal yang realita aja gitu. Kayak mungkin banyak hal yang harus dijalankan oleh pemerintah lebih karena kita pekerja seni, pekerja event itu terus terang kebanyakan memang kerjanya kebanyakan freelance, full time, nggak ada sekolahnya secara resmi atau ya kan? Benar. Nggak ada lulusan sekolah aja atau kampusnya secara benar-benar resmi gitu kan? Ada beberapa paling nggak, itulah. Tapi dan secara hukum juga kita juga nggak ada pensiun gitu kan. Benar. Iya, itu terus terang aja nggak ada BPJS, nggak bisa kredit apalah gitu kan.
kan? Ya kan, kredit rumah, kredit mobil, kredit apa? Siapa yang jamin itu? Gini, kalau gue malah konsentrasinya tuh nggak kalau kayak gitu ya. Ngelihat itu mungkin kalau dari sisi musisinya sendiri, mungkin dia masih bisa berkarya dengan karyanya dia gitu ya, dan itu bisa kan. Gue yang nggak kebayang tuh men, yang itunya loh, kru gitu ya, sound engineer itu. Artinya dengan tidak adanya konser atau event gitu kan, gimana mereka survive gitu? Iya, nganggur. Iya, like it or not kita harus sebut tuh pengangguran itu masuk dalam, kalau misalnya itu sudah masuk dalam masuk ke dalam tahap ini ya, kalau pengangguran ya. Iya, itu pengangguran yang gimana ya, kalau pemerintah emang bisa ngelihat ke situ ya Pak. Iya sih. Padahal kalau dipikir-pikir gini, tulang punggung sebuah band atau musisi itu kan ada di mereka ya. Orang-orang yang justru berada di lingkungan sekitar yang memang mensupport gitu kan si artisnya itu sendiri gitu kan untuk berkarya gitu kan. Iya. Nah ini ada apa dari katakanlah dari teman-teman musisi sendiri untuk mengapresiasi terhadap jasa-jasanya mereka. Kita nggak usah bicara tentang pemerintah lah, kejauhan. Gue yakin pasti jauh lah dari apa yang diharapkan sama orang-orang gitu ya, gitu kan. Iya. Tapi dari sisi teman-teman musisi sendiri gitu, untuk apresiasi terhadap mereka, apa yang biasanya dilakukan gitu saat ini gitu? Kalau yang paham agama dan paham etika sih, musisinya harusnya ya satu ya zakat dan amal pada kru mereka, dan ya. pada kru dan pada manajemennya, pada apa ya, pada pekerja yang pekerja bisa dikatakan tulang punggung buat ini, buat si musisi itu sendiri kan sebenarnya kan. Itu kalau emang musisinya bisa tapi kan sekarang musisinya aja gimana mau dapat job ya kan. Iya ya, apakah kita harus bikin showcase online diterbakukan menjadi showcase yang benar-benar mengandalkan duit ya? Mungkin ke depannya kita nggak tahu ya, sekarang tahun 2020 nih ya kan, mungkin kita ke depannya mungkin udah nggak perlu ya karena dipaksa seperti ini, kita udah bisa mungkin nggak usah nonton konser bro. Iya, konser dari rumah aja. Iya, kan? Iya. YouTube sekarang udah banyak tuh bikin gitu. Iya, tinggal bayar, tinggal ini. Iya kan, istilahnya kan gitu. Kita kan nggak tahu ke depannya teknologi canggih itu gimana kan. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir positifnya adalah dari banyak dari para musisi itu malah sekarang memanfaatkan teknologi untuk semakin berkarya ya, gitu ya. Terpaksa ya, iya, karena kondisi dan situasi ya kan, membuat harus muter otak, harus lebih kreatifnya lebih harusnya lebih ini berprogram gitu kan, dengan gimana caranya, kayak orang sama aja sekarang gini, kita di dalam rumah rumah kita ini sama aja kayak terkurung di penjara istilahnya kan. Betul. Walaupun home sweet home lah ya, rumah kan ya benar-benar. Tapi kan di situ kan bukan tempat untuk, rumah ada tempat untuk istirahat pada idealnya, bukan tempat untuk kerja, tempat untuk kumpul dengan keluarga pada idealnya sih, ya kan. Jadi ada hal yang tidak bisa dicampur adukan antara yang kalau di luar rumah dan masuk ke dalam rumah. Kayak ada istilahnya kan, orang kalau udah masuk ke dalam rumah ya udah tinggalin masalah kerjaan, karena istilahnya gitu. Kalau gue pulang nih, gue berangkat kerja, gue bekerja berangkat nih. Kalau pulang ya gue nggak mau mikirin kerja, gue nggak mau bawa kerjaan gue ke rumah gitu, misalnya kayak gitulah istilahnya. Sebaiknya seperti itu, tapi akhirnya jadi semua terpaksa untuk campur. Jadi ini ya udah
udah nggak ada apa istilahnya barrier lagi lah ya. Barrier lagi, ya, baik itu secara profesional maupun secara privacy maupun secara ini udah ya mungkin kedepannya akan seperti itu. Kita nggak tahu masa depan yang seperti apa kan. Oke. Ya. Nah, kita berbicara ini nih bro. Lo kan juga orang yang aktif di membangun komunitas gitu ya. Ya, alhamdulillah. Komunitas musik gitu. Nah, ada nggak obrolan dari teman-teman di komunitas itu? Maksudnya istilahnya curhat lah, apa ya maksudnya dalam kondisi seperti ini gitu ya. Apa? Mungkin lu bisa share nggak? Oh iya, tadi kita ngomongin aja yang tadi ya. Gue sempat di wall Facebook gue sempat ngomong. Ada yang mau wawancara gue nih, boleh minta tambahan masukan tentang efek COVID di dunia musik. Gitu kan. Ternyata alhamdulillah, banyak banget nih yang luar biasa loh. Kalau seorang Sam Alatas itu udah bersabda di Facebook itu pasti udah ya, tiba-tiba gue kaget juga. Tapi 17 komen loh. Iya, dan yang like itu ada 29, yang like 29, komennya ada berapa? 17 ya? 17. Iya, kurang lebih. Banyak banget. Terus yang komen juga orang-orang kompeten, baik secara senior, secara junior, dan secara musisi mainstream atau musisi indie udah nggak ada band, udah nggak ada bedanya sekarang. Itu semua yang komen alhamdulillah ada mulai dari bukan cuma musisi, ada penikmat musiknya juga, ada pekerja pengamat musik ya. Ada pengamat musik, ada manajer, ada manajer band, ada yang musisi, ada yang pekerja event, banyak banget. Betul. Makanya ada yang punya record store gitu kan. Ayo. Nah, dari ini nih, gue gila, gue salutnya malu nih. Ini dari berbagai komen ini, kalau gue baca gitu ya. Nah, menurut lu mana yang paling mewakili istilahnya suara mereka lah saat ini? Gue dari semua, ini ada yang positif, ada yang negatif. Maksudnya dalam artian nggak apa-apa. Dari semua, kalau yang dari Mbak Ika Ratih Puspa. Mbak Ika Ratih Puspa itu ibunya penyanyi Danila, adiknya penyanyi almarhum Dian Putra sama Henry Putra. Mbak Ika juga orang penyanyi juga dan musisi juga. Itu gue banyak gitu, saya manggil dia Po Ika. So, dia bilang gini, sebenarnya bagus om, pastinya ada apa sih yang gue baca ya, sambil gue baca ya, seseorang yang bisa menjadi penyetus musisi. Bagaimana nasib para musisi yang stop bekerja hingga show panggung dan show reguler dan lain-lain bukan hal kaya atau miskin. Mereka perlu biaya juga pastinya. Mereka juga tidak ada gaji dan jaminan hari tua. Adakah solusinya untuk mereka yang memang membutuhkan? Karena PSBB belum tentu bisa sifatnya kondusif. Bisa terjadi sampai Lebaran tiba. Siapa yang bisa jadi pencetus nasib musisi? Pertanyaannya. Ayo dong lapor, gitu. Sahamnya itu. Terus ada juga yang apa? Gue baca positif nih, dia bilang ada yang apa sih? Kita ini yang itu ya, perwakilan ya. Yang bisa mewakili. Terus ini Teh Santi Kiki nih, dia bilang dia pekerja event nih. Kawan saya juga sih. Harus ada yang maju ke Dewan Kesenian setempat. Kayak gue udah mengajukan bantuan untuk musisi Bogor. Nah, dia bisa besok meet up dengan yang terkait. Ayolah, harus ada yang mewakili. Ya. Itu kan kedua itu ya, karena emang Santi Kiki memang domisilinya di Bogor ya. Dan dia bekerja kan. Terus ada juga yang bilang kita bacain satu-satu iseng ya.
daripada ya nggak? Perwakilan juga. Terus jadi semua tahu nih Mbak Candy aja ini adiknya Anda ya, ex Bunga. Anda gitar. Ya. Anda ex Bunga sama Monita. Candy ini. Kru rental sound dan panggung dan sejenisnya masukannya ₹0. itu yang tadi kita sebutin tuh kru miris bacanya tuh kan? Miris gua iya kan iya kan. Terus ada juga Ade Arfan kawan saya nih juga, dia pekerja event juga, termasuk dalam tim saya juga satu tim kita buat konser-konser, promotor konser. Nggak cuma Napi dan Ojol aja yang diberi kebijakan khusus, tapi nasib para pekerja event musik yang umumnya juga karena nggak ada event mereka nggak ada pemasukan juga. Hashtagnya sampai save pekerja musik. Setuju. Nah ini jadi muncul hashtag baru ya, mungkin yang kita bisa bantu suarakan juga ya. Gitu ya. Iya boleh juga nih, pencetus musisi hashtag para musisi, hashtag panggung, hashtag show regular pencetus ya. Ada juga nih banyak album. Ada yang positifnya, banyak album baru lebih kreatif dengan alat seadanya, online lebih meningkat kena aktivitas di rumah tuh, dari Andi Hasan Madia Twins. Ini Juragan ya Record Store Juragan Record Store dia, tapi positif, dia banyak album baru lebih kreatif dan dengan alat seadanya, online lebih meningkat kena aktivitas di rumah tuh. Iya. Ada gitu, ada juga musisi jadi lebih care. Nih Ferry Fox nih penyanyi, dia vokalis. Dia musisi jadi lebih care ke fanbase-nya. Hal ini bagus, lebih sih menurut gua, biar lebih interaksi langsung dengan antar mereka dengan jadi satu sumber inspirasi ke depan. Nah, ada juga apa sih? Ini Gunos nih, manajernya Coil. Ngeri juga deh. Band manajemen. Ini manajernya Coil. Harus disebut. Aduh, hampura tuh Akang. Kang Gunos ya kan. Iya kan. Jadi band dan manajemen job cancel. No happening gitu ya. Gak ada duit. IO event cancel. DP produksi angus. Kru tim no job. No happening. Vendor cancel ya kan. Order no happening dan seterusnya. Iya kan. Nah itu jadi ini ada berapa, terus ada yang bikin ada yang Suryo Limbo Suroto ini bikin playlist yang bikin semangat kerja dari rumah. Dia penikmat musik, emang penikmat musik. Wahyu Ibrahim Toya Bahwel itu order manggung sepi, dibilang gitu. Terus musisi lebih produktif selama self karantin. Sama kan sama Andi kan. Musisi legendaris banyak yang berpulang. Itu karena berpulang ya pasti satu penyebabnya adalah ajal ya. Tapi ada penyebab. Iya, tapi kan ada penyebabnya. Iya. Bisa sakit. Iya. Itu sakit apakah COVID-19 atau bukan? Bukan. Iya. Ada yang COVID-19 sih, ada yang COVID-19 setahu gue ada. Ada posisi senior nih, ada di kita nggak enak sebutin namanya lah, tapi ada. Iya. Yang saya pernah tahu. Nah, kayak baca gini nih yang dari komen-komen lo, dari satu sisi memang sekilas miris gitu ya, bro ya. Karena kalau kita berbicara khususnya dunia musik gitu kan, ini kan kita bukan berbicara hanya mereka doang gitu kan, bukan para si musisinya gitu. Nah itu memang tadi gue setuju dengan kata-katanya Mbak Ika gitu ya. Terus masalah dibilang katanya kru tim no job no happening gitu kan, ya itu yang mesti kita support sih ya sebenarnya ya, dari teman-teman, baik itu musisi itu sendiri atau maupun entah itu
penyelenggara atau siapapun itu, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka gitu kan, istilahnya kan gitu ya. Nah, mungkin ini bisa jadi gerakan juga kali ya, hashtag save musisi, apa tadi? Save pekerja event musik ya. Oke. Iya. Nah, terakhir dari lu sendiri, apa nih harapan lu, bro? Maksudnya ya kan kita berbicara harapan pasti ada kan ke depan, mudah-mudahan COVID ini selesai, ekonomi kita kembali pulih gitu ya. Nah, khususnya untuk lu sendiri sebagai pekerja musik gitu, apa yang kira-kira lu harapkan gitu ya dari pemerintah, dari sekembalinya lah istilahnya, returnnya itu apa? Iya. Harapannya ini ya kita berdoa dan berusaha pasti kan. Ya saatnya itu berdoa dan berusaha untuk kita berdoa untuk segera sama Tuhan Yang Maha Esa supaya kembali pulih semua kembali lebih baik dari sebelumnya. Ya, amin. Insya Allah mudah-mudahan kembali baik dari sebelumnya. Tapi ini kan masalah waktu. Waktu itu running by the time. Semua orang perlu menafkahi hidupnya masing-masing. Dengan sampai kapan ini kita harus terus seperti ini? Itu kan kita harus berusaha. Usahanya apa? Makanya berdoa dan berusahanya itu apa? Berusaha baik dari diri kita masing-masing, keluarga kita, terus warga sekeliling, berusaha untuk memperbaiki situasi supaya tidak terlalu lama hal ini. Seperti Wuhan itu kan maksudnya ya sudah alhamdulillah sudah selesai kan masanya melandai lah istilahnya ya ininya kurvanya sudah melandai ya. Itali yang paling banyak ya kan, dan masih Indonesia sudah digong 5.000 ya. Ya, hampir 5.000 korban. Kan ini semua namanya musibah, pandemi, wabah, sama aja itu semua kan. Dan ini musibah ini dunia. Nggak hanya kita warga negara Indonesia yang menghadapi ini, dunia, warga negara seluruh dunia, hampir seluruh dunia yang mengalaminya. Ya kan, emang nggak semua seluruh dunia, tapi ada beberapa mayoritas mengalaminya. Dan ini adalah solusi bukan hanya pemerintah Republik Indonesia aja yang ini adalah solusi dari PBB. Ya kan? Ya, lebih tenang, ini masalah dunia, udah bukan negara, bukan ASEAN, bukan KTT non-blok. Iya, udah dunia gitu masalahnya gitu kan. Masalah dunia, pandemi dunia sama aja. Ini ada gue sampai pernah baca ini adalah salah satu perang dunia, mungkin perang dunia. Berarti kalau gue rangkum gini kali ya, jadi memang yang namanya pandemi ini kan kita nggak bisa ditolak gitu ya istilahnya. Sekembalinya ekonomi kita pulih, mungkin dari apa namanya, entah itu dari Dewan Kesenian setempat gitu ya, mungkin mulai banyak event lagi. Sekarang orang-orang juga udah pada haus hiburan lah ya. Mereka begitu kayak bisa dilepas dari kandang gitu, Nah, itu satu. Terus kita juga berharap katakanlah sekarang mungkin dengan masih kita menunggunya work from home ini atau social distancing, perusahaan-perusahaan fintech mungkin bisa membiayai konser-konser online gitu ya. Kita berharapnya. Jadi siapapun itu, mungkin ada promotor atau siapapun itu yang memang bersedia untuk bikinin satu wadah, entah itu situs, entah itu dari sosial media. Ya kan, mereka manggung di situ, platform digital. Terus nanti ada istilahnya donasi lah ya, gitu kan. Nah, donasi itu mungkin bisa lebih dikhususkan kepada yang
menunjang kehidupan si musisi itu sendiri gitu ya. Betul. Iya, kita harus. Jadi saya lihat efeknya sih lebih kompak sih. Iya, betul. Efek kebaikannya lebih apa? Iya, kompak lebih saling membantu. Betul, kan? Betul. Yang mungkin sebelumnya cuek, jadi sekarang kita juga siapa tahu kita juga bisa didengar, maksudnya sama siapapun lah yang kita bisa bersatu padu bareng. Setuju. Kita bareng-bareng lah dengan mulai memperjuangkan hal ini bersama-sama. Karena dengan bersamaan ya semoga hasilnya kan lebih baik daripada masing-masing. Itu sih sebenarnya. Siap bro. Thank you. Mudah-mudahan nanti juga untuk yang mendengar bisa kasih komen. Begitu ini sudah live, silahkan komen. Mau di Instagram saya boleh, mau di Instagramnya Kang Sam boleh, di Facebooknya gitu kan. Sip, bro, thank you banget lo bro. Sama-sama. Makasih. Saya yang makasih juga udah bisa diajak ngobrol. Makasih banyak nih teman-teman juga yang dengerin. Makasih udah dengerin juga. Sama-sama teman-teman di Facebooknya Kang Sam juga thank you udah komen. Oke, siap. Bisa bantu memperjuangkan ya bareng-bareng ya. Amin. Oke, thank you ya bro ya. Thank you banget waktunya.